Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah NU TBS beserta seluruh wakil kepala sekolah dan juga uh, serta jajaran Dewan Asatid yang ada di MTS NUTBS yang kami hormati. Ya, serta adik-adikku semuanya yang saat ini mengikuti agenda daring, ya, sosialisasi AKM, ya, kerjasama antara MTS NUTBS Kudus dengan bimbingan belajar Ganesha Operation. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kali ini kita semuanya masih diberikan uh, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing, ya, menghadiri acara di tempat masing-masing karena kita berada di tengah-tengah pandemi. Jadi doa terbesar kita hari ini adalah semoga pandemi kita cepat berlalu, ya, dan kita bisa berkumpul lagi di madrasah tercinta, gitu ya. Oke. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Hari ini saya mendapatkan penghormatan yang sangat besar sekali bisa hadir dalam madrasah NUTBS ini, madrasah yang luar biasa, ya, yang santri-santrinya juga luar biasa, yang hari ini kita semuanya memperingati Hari Santri. Jadi saya ucapkan selamat Hari Santri, ya, buat adik-adik semuanya yang ikut, ya. Oke, terlebih dahulu mungkin adik-adik bertanya di depan ini siapa gitu ya, kok tiba-tiba muncul hari ini. Oke, saya boleh kenalan ya? Boleh ya? Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf, maka kita ta'arufan dulu ya. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Afif Khairul Anwar. Nah, ini tulisannya mungkin ya. Nah, kalau di GO kita menggunakan nama inisial, ya. Nama inisial saya adalah MC dari kata Muhammad Afif Khairul, jadi M sama C, ya. Nama saya cukup panjang. Saya alumni dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Fisika. Kalau sedikit merunut ke belakang, ya, saya juga alumni dari madrasah. Saya dulu anak MTS juga, ya, tapi di Kajen saya dulu, ya, MTS Salafiyah. Kemudian saya lanjut ke SMA, kemudian ke UNES, dan alhamdulillah saat ini saya berdomisili di Kudus. Saya asli dari Jepara, ya. Kebetulan ikut nunut urip ning Kudus ceritanya. Jadi itu sedikit ya dari saya. Oke, adik-adikku semuanya, saat ini saya masih aktif sebagai pengajar IPA untuk SMP maupun MTS, ya, di GO. Kemudian pengajar fisika khususnya untuk SMA, dan untuk persiapan masuk ke PTN saya juga mengampu mata pelajaran TPS, ya. Nah, itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Mungkin suatu saat adik-adik semuanya, ya, santri-santri di TBS kalau di jalan ketemu saya boleh disapa gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini adik-adikku semuanya, saya dari GO ini ingin memberikan sedikit, ya, materi yang kita punya ke adik-adik, yaitu sosialisasi berkenaan dengan apa sih yang disebut dengan AKM gitu ya. Nah, tadi saya sudah kenalan dengan saya, kemudian mungkin adik-adik GO itu apa sih gitu ya. Maka saya juga akan kenalkan adik-adik dengan GO karena saya saat ini berada di bawah lembaga bimbingan belajar GO, ya. Saya kenalkan juga adik-adik, ya, GO itu apa, ya. Oke. Oke, Ganesha Operation, ya, adalah bimbingan belajar yang berdiri di Bandung pada tanggal 2 Mei 1984. Saat ini, ya, kita sudah hadir dari Lok Sumawe Aceh sampai dengan Ambon, ya, dari Aceh sampai dengan Ambon, ya, ada di 266 kota dan 848 outlet. Kita no franchise adik-adikku semuanya, ya. Saat ini, ya, kita sudah hadir di Kudus itu dari 2011, ya. Alhamdulillah kita sudah ada di 2 tempat, ya, untuk GO Kudus. Yang pertama ada di dekat alun-alun Simpang 7 di situ, ya, sebelah timur dikit, ya. Sama yang satunya lagi ada di Darussalam, ya. Nah, jadi kalau adik-adik mungkin ketika ada kesempatan boleh main-main ke GO, ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan saya, ya. Oke. Nah, adik-adikku semuanya,
ya, Ganesha Operation juga selama 8 tahun berturut-turut terpilih sebagai bimbingan belajar terbaik, terbesar, dan terpopuler se-Indonesia. Alhamdulillah adik-adik kemarin ya untuk yang SMA atau MA yang lulusan kita tahun kemarin ya ada lebih dari 42.000 siswa kami yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Mungkin nanti adik-adik ada yang proyeksi pengen ke sana, Pak saya baru kelas 9. Ya, adik-adik saat ini kelas 9 tapi nantinya adik-adik akan menempuh jenjang yang lebih tinggi dan tentunya jangan lupa bermimpi untuk menggapai mimpi itu. Maka silahkan adik-adik usahakan dari sekarang gitu ya. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang apa itu AKM. Karena ya tahun 2020 ya ternyata UN nggak dilaksanakan. Ya, yang pertama memang karena pandemi, yang kedua memang sudah diwacanakan bahwa akan terjadi penggantian UN karena dirasa ada sesuatu yang kurang efektif di ujian nasional. Ya, nah kemudian dirancanglah apa itu yang disebut dengan AKM ya. Maka hari ini kita akan bahas itu. AKM adalah sistem ujian yang digunakan untuk menggantikan ujian nasional yang singkatannya adalah asesmen kompetensi minimum. Nanti ujiannya akan diberikan secara online. Nah, untuk AKM di sini ada beberapa jenis AKM ya. Tadi sudah saya sedikit bahas dengan kelas 8 di mana kelas 8 nanti yang ikut namanya AKM nasional. Tetapi adik-adikku semuanya yang saat ini kelas 9, apakah nanti tidak ada ujian, tidak ada AKM? Ya, ada kok ternyata. Nah, nanti adik-adik yang kelas 9 saat ini di akhir insya Allah nanti 2021 ya, adik akan menjalani apa yang disebut dengan AKM akhir ya atau AKM sertifikasi. Jadi adik-adik nanti akan ikut ya sistem AKM ini nanti adik-adik akan jalani juga ya. Nah, jadi siapkan itu dari awal, dari sekarang ya. Yang saat ini adik-adik belajar secara daring ya, ada PJJ, silakan diikuti ya dengan maksimal nanti ya. Kemudian setelah itu tugas-tugas dari Bapak Ustadz ya, Bapak nanti dijalankan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke. Kemudian untuk AKM ini ya, kenapa sih dilaksanakan? Kemudian kenapa sih ada AKM? Ya, terus kenapa tahun ini dilaksanakan? Nah, adik-adikku sekalian, ya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ini dilakukan semacam survei ya yang dilakukan oleh PISA, yaitu Program for International Student Assessment ya. Nah, ini menempatkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat bawah. Dari 78 negara yang disurvei, ya, ternyata Indonesia itu menempati urutan ke-72 untuk literasi, 72 untuk matematika dan 70 untuk sains. Ini datanya saya bawa, ya. Nah, kita cukup tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Ya, Brunei Darussalam, Malaysia, kita cukup tertinggal jauh adik-adikku semuanya. Maka dari itu kemudian dievaluasi bahwa ada sesuatu yang perlu diubah dari sistem ujian yang ada di tingkat akhir ya, termasuk nanti yang adik-adik akan laksanakan ini ya. Oke. Kemudian tantangannya apa? Tantangan di sini dilakukan pengukuran PISA adalah ya terjadinya perbaikan kualitas pendidikan. Kenapa? Karena PISA di sini ditujukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan ya, mutu sekolah. Dengan apa? Mengukur kinerja siswa ya di pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu literasi atau membaca, numerasi atau matematika, dan yang ketiga adalah sains. Ya, oke, data menunjukkan bahwa ya reading kita ya, ini reading masyarakat Indonesia ya, itu jauh di bawah rata-rata. Di mana average atau rata-ratanya diambil di angka 500, ya angka tertinggi yang pernah dicapai itu adalah 402. Itu pun di tahun 2019. Habis itu turun kembali. Ya, kemudian untuk matematiknya tertingginya di angka 391, itu pun di tahun 2006. Ya, habis itu turun kembali. Dan yang ketiga, sainsnya ya, ini kalau dari grafik memang ada peningkatan ya, tetapi masih tetap jauh di bawah rata-rata. Maka dari itu ya dicanangkan AKM itu mulai tahun ini. Jadi kalau mau mulai itu kapan sih? Ya sekarang gitu ya. Kalau adik-adik mungkin ketika belajar itu malas mau mulai lagi untuk semangat lagi, itu harus dimulai dari sekarang ya. No, silahkan dimulai ya. Jadi persiapkan ini secara maksimal. Pak, kapan mulainya? Sekarang gitu ya. Nah, oke. Kemudian ya
karena AKM ini digunakan untuk menggantikan UN, maka kita coba cari apa sih perbedaan antara UN dengan AKM. Biar adik-adik nanti ketika belajar pun ya bisa memahami, bisa memilah dan memilih kira-kira nantinya ya yang akan dimunculkan di AKM itu modelnya seperti apa. Nah, ini. Yang pertama adik-adik, ya, ujian nasional itu lebih cenderung padat materinya. Jadi semua konten dan semua bab yang ada di pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 itu nanti akan masuk kalau di ujian nasional. Jadi semua bab ini kalian harus pelajari semuanya. Tetapi untuk AKM di sini ya itu kontennya diminimalisir. Nanti akan diambil beberapa konten saja yang merupakan konten utama dan dapat digunakan untuk mewakili semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, di sini untuk UN itu hanya cenderung menguji konten. Jadi kognitif saja yang diutamakan. Tetapi untuk AKM ini tidak hanya sekedar penguasaan kognitif, ya, melainkan konsep penalaran ini lebih diutamakan. Jadi soal-soal yang diberikan itu tidak hanya sekedar ini soal dijawab bukan. Tetapi dari soal itu nanti kita diminta untuk berpikir, menganalisa soal itu seperti apa, kemudian baru kita gunakan untuk menjawab. Nah, ini tantangan utamanya, ya. Nah, kenapa? Karena kita nanti kalau terbiasa untuk melakukan penalaran, maka di situ kita akan memiliki ide-ide yang brilian yang nantinya dapat adik-adik kembangkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini untuk ujian nasional itu hanya aspek kognitif saja, tetapi untuk AKM itu selain kognitif nanti akan dilihat juga karakter dari masing-masing siswa. Di situ ada namanya karakter atau survei karakter siswa, gitu ya. Oke. Kemudian siapakah pelakunya? Instrumennya apa dan bagaimana hasilnya? Adik-adikku semuanya, insya Allah nanti untuk AKM ya itu dilaksanakan di tahun 2021. Ya, kalian masuk ke semester yang kedua. Ya, nah di sini siapakah pelakunya? Ternyata di sini pelakunya adalah siswa kelas 8 dan kelas 9. Ya, untuk SMP atau NPS itu kelas 8 dan kelas 9. Jadi adik-adik nanti akan ikut ya AKM ini juga ya. Oke, kemudian instrumennya. Nah, di sini kalau saya sebutkan tadi untuk PISA itu ada tiga konteks ya. Yang pertama adalah literasi atau membaca, yang kedua adalah numerasi, yang ketiga adalah sains. Nah, kemungkinan besar nanti yang akan diujikan dalam AKM itu ya instrumennya hanya mengambil yang dua saja yaitu literasi dan numerasi. Di mana literasi itu adalah konsep membaca. Membaca tidak hanya sekedar melihat dan mengetahui tulisan ya, tetapi memahami apa yang kalian baca ya. Kemudian yang kedua adalah numerasi. Numerasi itu lebih ke konsep matematik adik-adikku semuanya. Ya. Nah, konsep matematiknya. Nah, oke. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah hasil belajar secara kognitif, ada penilaian, ada angkanya gitu ya. Seperti kalau kita belajar itu nilainya berapa? 9, 10 dan seterusnya, ya. Yang kedua di sini adalah survei karakter. Nah, untuk survei karakter ya, itu nanti akan melihat hasil belajar sosial emosional. Jadi akan melihat aspek psikologis dari adik-adik semuanya, ya. Jadi faktor inilah juga atau cukup penting juga nanti untuk mendukung ya keberhasilan dari adik-adik di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, ya, di sini ada yang namanya survei lingkungan belajar. Jadi selain siswa, nanti yang ikut AKM di sini itu adalah guru dan kepala sekolah, ya, siswa, guru dan kepala sekolah. Jadi semuanya, yes, semuanya. Nah, itu nanti masuk ke survei lingkungan belajar. Nah, kemudian survei lingkungan belajar itu apa hasilnya? Yaitu berupa karakteristik proses atau input ya selama pembelajaran. Nanti akan dilihat seberapa efektif pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian media pembelajarannya itu nanti pengaruhnya apa terhadap pembelajaran kalian. Nah, itu nanti akan disurvei juga. Kemudian yang berikutnya, kapan pelaksanaannya? Nah, ini ada lini masanya. Untuk tahun 2020 adik-adikku semuanya, itu akan dilaksanakan tahapan penyiapan atau persiapan, di mana pengembangan framework assessment-nya, instrumennya, uji cobanya juga, ya, kemudian pelatihan, ya. Nah, ini juga dikembangkan di tahun 2020. Kemudian kapan pelaksanaannya? Dimulai di tahun 2021 bulan Februari. Jadi di sini pertama kali nanti untuk kelas 12. Ya, kelas 9 kok nggak ada di sini. Nah, kelas 9 itu kemungkinan nanti kalau nggak dibaringkan kelas 12 nanti kamu akan diberikan di bulan Maret. Ya, jadi nanti untuk AKM individu namanya, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya AKM nasional itu mulainya adalah Maret 2021. Jadi yang AKM nasional itu kelas 11
ya, kelas 8 ya, dan kelas 5. Nah, untuk kelas 9 dan kelas 12 dan kelas 6 itu nanti masuk ke AKM sertifikasi atau AKM akhir ya. Nah, jadi tetap nanti ikut di sini ya. Oke, kemudian siapa yang melaksanakan? Yaitu untuk semua satuan pendidikan. Ya, semua satuan pendidikan berarti semua sekolah ya. Oke, kemudian rilis hasilnya kapan? Yaitu kemungkinan di minggu pertama bulan Agustus. Rilis hasil AKM nasional untuk kelas ya 11 dan 8 ya. Nanti hasilnya akan keluar. Oke, kemudian apa sih komponen yang muncul di AKM itu? Komponennya apa saja? Yang pertama, untuk AKM nasional di sini akan dimunculkan ada literasi sama numerasi. Tadi sudah kita singgung di awal. Ya, untuk siapa yang melaksanakan yaitu siswa. Kemudian survei karakter di sini akan melihat ya dari aspek terpilih dari 6 profil Pancasila. Jadi selain apa namanya psikologis juga nanti akan dilihat ya pengamalan Pancasila dari adik-adikku semuanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar di sini ada aspek terpilih dari model sekolah efektif ya. Kemudian yang menjalankan adalah siswa, guru dan kepala sekolah ya. Nah, ini untuk komponen AKM. Oke, ini nanti ada dulu apa langsung Pak? Langsung enggak apa-apa ya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang tadi sudah saya singgung berkenaan dengan untuk kelas 9 itu ada AKM-nya enggak? Nah, ini saya tujukan di sini. Nah, kelas 9 itu akan ikut yang namanya AKM sertifikasi. Yaitu fungsinya untuk mengukur mutu belajar siswa. Jadi untuk individu dari adik-adik sendiri itu nanti akan diberikan namanya AKM sertifikasi. Ya. Kemudian untuk yang AKM kelas itu adalah semua tingkatan kelas ya yang tidak ikut sertifikasi dan nasional. Nanti ada yang namanya AKM kelas. Jadi seperti halnya PAS atau PTS ya. Nah, cuma nanti arahan model soalnya itu sudah menyinggung mengarah ke sana juga ya, ke soal-soal AKM. Nanti kita berikan contohnya ya. Nah, untuk AKM nasional itu diberikan di jenjang tengah, ada kelas 8 ya, kemudian kelas 11 dan kelas 5 SD ya. Nah, kemudian ya karena fungsi utama dari AKM nasional itu mengukur mutu sekolah, maka ya siswa-siswi yang memiliki nilai AKM tinggi itu menunjukkan bahwa sekolah memiliki indeks prestasi yang bagus. Jadi AKM itu sebanding dengan mutu sekolah, gitu ya. Nah, kemudian ya Ganesha Operation atau GO itu posisinya di mana? GO ini berperan di sini ya sebagai istilahnya pendamping belajar. Ya, kita sebagai partner dalam apa namanya mendampingi adik-adik dalam belajar, gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah definisi masing-masing. Kalau tadi untuk AKM itu ada literasi atau membaca, kemudian ada numerasi, maka di sini kita definisikan. Yang pertama, apa itu literasi atau membaca? Literasi hanya tidak sekedar membaca saja. Ya, tidak sekedar melihat tulisan kemudian otomatis kita baca, bukan, tetapi bagaimana kita memahami apa yang kita baca, kemudian dapat kita refleksikan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya dari apa yang kita baca kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca tetapi mengaplikasikan, memahami apa yang kita baca. Nah, untuk numerasi sendiri itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Tentunya untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi konsep matematik yang adik-adik dapat di sekolah itu nanti bisa diaplikasikan ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, oke. Next, kemudian. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Tadi definisinya ya. Sekarang literasi membaca. Nah, apa komponennya? Nah, untuk konten yang ada di literasi membaca itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah berupa teks informasi, yang kedua berupa teks sastra. Ada teks informasi dan teks sastra ya. Nah, mungkin nanti ketemu dengan paragraf ya informasinya, atau di sastra itu ada prosa, kemudian ada ketemu dengan puisi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita disuruh apa? Suruh menggali ya, aspek kompetensinya apa? Yaitu kita bisa mengungkapkan kembali informasi yang kita dapat. Ya, kemudian kita interpretasikan atau kita aplikasikan juga bisa. Ya, kemudian kita refleksikan dan mungkin kita gunakan untuk mengevaluasi. Kita evaluasi apakah bacaan ini
ada yang kurang efektif dan lain sebagainya. Jadi kita dari bacaan itu kita diminta untuk mengkritisi juga, ya. Kemudian ragam tesnya di sini banyak, tidak hanya pilihan ganda. Mungkin kalau di ujian nasional deh, itu hanya ketemu dengan A, B, C, D, dah pilih salah satu. Tetapi kalau di AKM di sini tidak hanya itu, ya. Tetapi kita bisa ketemu dengan pilihan ganda kompleks yang mungkin jawabannya lebih dari satu. Jawaban singkat atau mungkin IC pun nanti akan dimasukkan ke sana, ya. Oke. Kemudian aspek kompetensi, ya. Nah, di sini dari literasi membaca itu apa? Yang pertama, ya, apakah siswa mampu memahami wacana? Nah, dari situ, ya, isinya apa, kesimpulannya bagaimana? Ya, bagaimana menggunakannya. Jadi wacana ini nanti kalau kita aplikasikan itu bagaimana? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, evaluasi. Jadi siswa ini mampu untuk mengevaluasi dari suatu bacaan, ya, kesesuaian isinya bagaimana, kemudian mungkin judulnya atau gambarnya ada yang kurang sesuai nanti bisa dikritisi. Nah, dan yang keempat mampu merefleksikan. Sekarang saya paham supaya lebih baik saya harus ngapain, ya. Jadi kalau dari yang kita baca itu kita bisa apa namanya istilahnya bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, ya, teksnya tadi berupa teks informasi. Yang kedua teks sastra. Dari situ untuk informasi di sini, ya, tujuannya adalah memberikan informasi, pengetahuan, cari informasi yang lebih mudah dan lain sebagainya. Sedangkan yang sastra, ya ini seperti mungkin ketemu dengan puisi, ya, dan lain sebagainya di situ, ya, yang nantinya mengajak pembaca untuk berimajinasi, ya. Nah, oke. Kemudian asesmen kompetensi minimum atau AKM di sini, kemampuan apa yang harus dikuasai, ya? Yang pertama adalah skema, ya, kita pahami skema, kemampuan berbahasa, ya. Nah, jadi silakan tingkatkan kemampuan berbahasa, nanti bisa bertemu dengan Bapak Ustadz yang ngajar bahasa Indonesia, ya. Nanti konsep-konsep membaca seperti apa, teknik dan metode membaca, ya. Nah, ini juga penting, nanti bisa minta informasi ke apa namanya Pak Ustadz. Ya, kemudian yang keempat di sini adalah pengetahuan praktis yang mendukung. Jadi pengetahuan apa yang kira-kira nanti kita dapat gunakan untuk mendukung, ya, untuk meningkatkan literasi kita. Yang kelima adalah tujuan apa yang kalian sebenarnya ingin capai ketika membaca sesuatu. Yang keenam, ya, kebiasaan dan fleksibilitas membaca. Jadi salah satu tujuan AKM di sini adalah membiasakan diri kita untuk ikro atau membaca. Jadi membaca tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahami dan bisa mengimplementasikan, ya. Oke. Kemudian ini yang sudah kita jalankan di GO adik-adikku semuanya, sedikit gambaran saja bahwa belajar konten dan berlatih proses kognitif secara mendalam dengan konteks yang relevan melalui cara yang lebih mudah dipahami. Jadi kita sudah kenalkan, ya, ada pola-pola bilangan, ya, pola bilangan atau nanti pola perbandingan yang ada di numerasi itu nanti kita akan kenalkan ke siswa, nanti kita kasih contoh buat adik-adik juga. Kemudian soal-soal AKM itu yang mencakup tematik. Nah, ini udah masuk ke tematik ini, ya. Jadi tema-tema di sini nanti kalian akan bertemu misalkan tentang apa namanya peternakan. Jadi mulai dari awal tahapannya dan lain sebagainya sampai masuk ke bisnis peternakan itu nanti akan dimasukkan ke tema itu. Dari situ kita nanti akan dibedah. Kemudian diminta untuk menjawab soal-soal yang ada. Itu adalah AKM. Nah, salah satu contohnya di sini ini teks informasi adik-adik. Ya, di sini ada gedung-gedung tinggi. Ya, ini sebuah artikel yang terbit dari majalah Norwegia yang diterbitkan pada tahun 2006. Itu ada informasinya itu, ya. Nah, di sini, ya, dari situ ada informasi tentang, ya, kota-kota yang memiliki gedung tinggi atau jumlah gedung tinggi di masing-masing kota di berbagai negara. Yang kedua adalah, ya, gedungnya apa? Yang paling tinggi yang mana? Yang paling rendah yang mana? Nah, itu adalah di gambar yang kedua. Nah, dari informasi itu kita akan ketemu dengan soal yang model seperti ini. Ini yang pertama. Informasi apa yang diberikan pada gambar 1? Berarti kita menuju ke gambar 1. Gambar 1 itu informasi yang menunjukkan apa? Jumlah bangunan, ya kan? Jumlah bangunan di masing-masing kota di berbagai negara. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini contoh soal lagi. Ini berupa IC. Tadi kan pilihan ganda, ya. Ini berupa IC. Ketika artikel majalah diterbitkan, ingat terbit tahun 2006, ya. Manakah pada gambar 2 yang merupakan bangunan tertinggi telah selesai dibangun? Ya. Nah,
tertinggi selesai dibangun. Itu tertinggi itu Burj Tower Dubai ya, tetapi selesai 2008. Padahal majalah terbit 2006. Berarti yang selesai tertinggi itu bukan yang itu, tapi apa? CN Tower. Ya. Nah, jawabannya adalah CN Tower. Ya. Oke. Kemudian contoh lain di sini ya, kita ketemu dengan semacam pamflet atau flyer. Ya, di sini memberikan informasi tentang manfaat teh. Ya, manfaat teh untuk kesehatan. Ya. Nah, di situ ada cara penyajiannya, kemudian kandungannya, kemudian jenis dan manfaatnya. Gitu ya. Nah, oh iya, lainnya ini oke, belum jalan lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, oke. Belum. Oke. Nah, mungkin baru load ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Kalau kita ambil di situ manfaat teh ya, ada flyernya, kemudian kita diminta untuk menjawab soalnya, ya, sampun ya. Nah, di sini salah satunya ada flyer nih. Kemudian ada klik pada beberapa pilihan jawaban. Nah, ini kan kita tidak hanya menjumpai soal berupa pilihan ganda, melainkan ada yang di sini diminta untuk memilih beberapa jawaban. Ya, contohnya nih, tentukan pernyataan yang merupakan manfaat ulong, teh ulong. Nah, dari bacaan ini kita bisa ketemu teh ulong itu manfaatnya apa? Ada mencegah kanker ovarium, menurunkan kadar gula darah. Nah, di situ kita cari yang sesuai dengan teks bacaan itu. Maka kita klik. Kalau di situ ada dua-duanya, kita klik dua-duanya. Gitu ya. Oke. Kemudian, manakah jenis teh yang dapat mencegah penyakit kanker? Kita cari dari situ. Ya, Pak, ternyata semuanya bisa mencegah penyakit kanker. Ya, klik semuanya. Pak, cuma satu, ya klik satu. Ada tiga, klik tiga. Ya, jadi sesuai dengan pilihan di situ. Tidak dibatasi kan? Ya, kalau tidak dibatasi berarti sebanyak apapun di situ boleh kita klik asalkan sesuai. Nah, gitu ya. Kemudian ketemu dengan model yang seperti ini juga nih. Ya, ini kolom checklist. Ya, ada kolom checklist. Ya, ada yang mencegah penyakit kanker, mengurangi risiko, melindungi gigi dan lain sebagainya. Mana yang termasuk itu? Ya, apakah teh hitam atau teh hijau dan seterusnya. Di checklist saja. Pak, semuanya sesuai, klik semuanya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita bisa ketemu dengan bacaan yang lain yang modelnya dia paragraf, ya. Nah, model paragraf yang panjang, mungkin seperti kalau di pondok ada mading atau koran itu ya. Nah, di situ ada beberapa paragraf yang ditampilkan, kemudian kita diminta untuk menganalisis paragraf itu, ya. Nah, mana yang sesuai dengan isinya nanti akan muncul pertanyaan. Ya. Nah, bisa di sini misalnya pertanyaannya, klik pada salah satu pilihan jawaban. Ya, kalau di situ ada ketentuan klik pada salah satu pilihan jawaban, maka kita harus ngekliknya satu aja. Kalau kita klik dua, berarti benar apa salah? Ya salah, karena diminta hanya satu pilihan jawaban. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini. Ya, pilih dua pernyataan yang sesuai misalnya. Kalau di situ diminta pilih dua pernyataan yang sesuai, maka pilihannya harus kita klik dua. Pak, saya udah klik tapi satu, berarti benar apa salah? Ya salah, karena diminta dua. Saya klik semua Pak, bisa kok Pak saya klik semua? Bisa, tetapi mintanya berapa? Dua. Jadi kita lihat perintahnya juga. Kalau di sini cuma diminta dua, maka kita ikuti perintahnya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ada model yang seperti ini. Ya, modelnya ini semi IC juga. Ya, kalau semi IC di sini berarti kita bisa lihat ya, setelah membaca teks. Nah, di sini antara pilihannya di situ mungkin kita ketemu dengan disuruh milih salah satu. Ya, pilih salah satu kemudian apa alasannya. Ya, pilih salah satu kemudian apa alasannya. Nah, kalau ada model seperti itu, ya, setiap pilihan jawaban itu akan memberikan alasan. Jadi di sini udah mencakup analisis kita sendiri, bagaimana opini kita ya terhadap bacaan yang diberikan. Ya, menurut kita itu seperti apa? Nah, itu udah masuk ke tanggapan. Jadi di sini yang nanti dinilai itu adalah aspek kedalaman dan ketepatan kalian dalam memberikan reason atau jawaban atau alasan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, yang berikutnya, ya, ada juga model yang di sini mencocokkan nih, ya, atau menjodohkan, ya. Nah, contohnya di situ ada fakta, ada opini, fakta, opini, fakta, opini.
Ya, contohnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Benar nggak sih? Kita bisa lihat dari teks itu. Kalau benar berarti apa? Fakta. Kalau salah berarti yes, itu hanya sekedar opini. Kalau fakta itu ada datanya. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu bedanya fakta dan opini itu kalau di situ menunjukkan data-data yang relevan, maka itu adalah fakta. Tetapi kalau sudah mencakup nanti arahannya masuk ke opini, mungkin berdasarkan pemikiran saya, nah itu sudah masuk ke opini, ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, di sini ada istilahnya suatu pertanyaan, ya. Pertanyaan ini meminta adik-adik semuanya untuk memilih. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Ya, kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Ya. Terus ini, yang benar yang setuju atau tidak? Kalau saya sebut semuanya benar. Karena setuju dan tidak itu tergantung jawabannya di opini kalian. Opini atau reason kalian di situ sesuai dan masuk akal, maka di situ menjadi benar. Tapi kalau alasan yang dikemukakan itu tidak sesuai dan tidak masuk akal, ya, maka jawabannya akan menjadi salah. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah literasi atau numerasi. Jadi masuk ke konteks matematika sebenarnya di sini, ya. Nah, salah satu contoh di sini adalah waktu dekomposisi. Apa itu waktu dekomposisi? Yaitu waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna dari sampah. Jadi bisa diuraikan secara sempurna, itu namanya waktu dekomposisi. Dari tabel dan grafik ini menunjukkan bahwa sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Jadi adik-adikku semuanya, ya, mungkin dari teks seperti ini kemudian kita akan diajari dan dilatih agar lebih bijak dalam penggunaan bahan anorganik, gitu ya. Karena satu di sini contohnya adalah yang paling banyak kita pakai adalah plastik. Di mana plastik itu waktu dekomposisinya sampai 400 tahun. Jadi kalau kita sembarangan menggunakan plastik, kemudian membuangnya sembarangan, ya, tidak diolah secara maksimal, maka di sini akan menjadi tumpukan sampah yang banyak di negara kita. Jadi kita dituntut atau diminta untuk lebih bijak dalam penggunaannya, ya. Mungkin dari grafik atau data seperti ini adik-adik punya opini nih, ya. Mungkin nanti daripada sampah ini menumpuk di negara kita, atau kita nanti ada ide pembuatan kreativitas dari sampah plastik, gitu ya. Nah, di situ. Kemudian salah satu contohnya nih, waktu dekomposisi popok sekali pakai, ya, itu lebih lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah plastik dan kulit sintetis. Di mana plastik di situ menunjukkan di angka 400 tahun dan kulit sintetis itu 500 tahun. Berarti jawabannya harus di rentang antara 400 dan 500. Nggak boleh kurang dari 400 dan nggak boleh lebih dari 500. Dari sini ketemu nih, jawabannya adalah 475 tahun. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, pola atau model, ya, sub teori yang ada di dalam AKM numerasi ini salah satunya adalah konsep perbandingan, ya. Di mana perbandingan itu ada dua jenis, ya. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, ya. Nah, ini perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, salah satu contohnya adik-adikku semuanya. Nah, ini stasiun ruang angkasa. Adik-adik pasti sudah tahu apa itu stasiun. Apa itu ruang angkasa? Tapi bukan stasiun yang dipindah ke luar angkasa, bukan, ya. Tetapi itu adalah suatu sistem yang ada di luar angkasa yang nanti digunakan oleh astronot-astronot atau kosmonot-kosmonot untuk singgah di sana, ya, yang nanti di sana dia akan berdiam beberapa saat, ya, untuk melakukan suatu eksperimen. Nah, itu namanya stasiun ruang angkasa. Dan stasiun ruang angkasa itu dia mengorbit, ya, dia hampir seperti satelit, ya, dia mengelilingi bumi, ya. Jadi kalau kita pengen tetap stay, ya, tetap eksis, maka kita harus senantiasa bergerak, ya. Nah, kita harus senantiasa bergerak, ya. Nah, kita harus mengikuti setiap perkembangan, termasuk di era pandemi seperti ini kita ikut belajar dengan menggunakan teknologi seperti sekarang yang kita laksanakan hari ini, ya. Insya Allah nanti walaupun tidak bertemu secara langsung tapi tidak mengurangi sedikit pun esensi dari apa yang akan kita capai, gitu ya. Oke, ini contohnya.
Stasiun ruang angkasa Mir tepat berada di orbit selama 15 tahun dan mengelilingi bumi selama 86.500 kali selama berada di ruang angkasa. Jadi selama 15 tahun itu kelilingnya 86.500. Masa tinggal terpanjang satu kosmonot di Mir adalah sekitar 690 hari. Ya, 690 hari. Pertanyaannya, kira-kira berapa kali kosmonot itu terbang mengelilingi bumi selama rentang waktu 690 hari. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep perbandingan senilai. Yang pertama, ya, stasiun ini berada di luar angkasa selama 15 tahun. Berarti 15 tahun itu setara dengan 5.475 hari. Ya. Kemudian, ya, 5.475 hari itu, ya, dia mengelilingi bumi sebanyak 86.500 kali. Sekarang untuk satu kosmonot paling lama itu kan 690 hari. Berarti kalau 5.475 hari itu 86.500 kali, maka 690 itu berapa kali? Gitu kan? Maka bagaimana konsep perbandingannya? Nah, jadi timing atau waktu atau harinya kita bandingkan dengan hari, kemudian untuk jumlah mengelilingi kita bandingkan dengan jumlah mengelilingi. Kita dapat ini. Kemudian kita kali silangkan. Berapa nilai X-nya? Berapa kali gitu ya? Maka kita kali silang. Maka nilai X sama dengan ya 86.500 kali 690 kita bagi dengan 5475. Kita akan dapatkan angkanya sekitar 1100 kali. Gitu ya. Pak, nggak pas jawabannya? Yes, karena di sini sekitar berapa, kira-kira berapa. Gitu ya. Oke. Next, kemudian bentuk contoh soal yang lain ya. Nah, ini ada jaring-jaring nih. Kalau adik-adik belajar matematika, di situ ada bab peluang ya. Nah, peluang di situ kita akan ketemu dengan model yang seperti ini juga. Nah, salah satu contohnya di sini adalah mencocokkan atau menjodohkan. Ya, bener nggak sih jawabannya? Ya, dari gambar satu itu bener nggak? Dua bener nggak? Gitu ya. Nah, oke, cluenya apa di situ? Manakah dari bentuk jaring berikut yang merupakan jaring-jaring dadu dapat dilipat bersama untuk membentuk kubus yang mematuhi aturan bahwa jumlah mata dadu yang berlawanan adalah 7. Untuk setiap bentuk lingkari ya, da atau tidak pada setiap tabel. Jadi di sini seperti menjodohkan atau mencocokkan. Ini benar nggak sih gitu ya? Nah, oke. Nah, ini salah satu caranya dengan menggunakan warna ya. Nah, warna menunjukkan pasangan dadu. Jadi itu yang berpasangan-pasangan itu ya sesuai atau tidak gitu ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, next. Kemudian berikutnya. Nah, kita sedikit bahas di sini. Ada suatu teori berkenaan dengan kinerja dari otak kita gitu ya. Jadi tingkat kecerdasan dari seseorang ini dapat kita lihat dari sini. Tetapi setiap orang itu lahir dalam keadaan cerdas. Setiap manusia ya secara fitrah itu lahir dalam keadaan cerdas. Cuma masing-masing orang itu memiliki tingkat kecerdasan ya di bidang yang berbeda-beda. Maka di sini kita bisa lihat ya. Nah, antara otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri itu lebih ke analitis, otak kanan itu kreatif dan imajinatif. Jadi imajinatif dan kreatif itu termasuk cerdas ya. Nah, tidak hanya menganalisis ya. Nah, kemudian bersifat logis itu di otak kiri. Sedangkan perasaan itu ada di otak kanan. Kemudian otak kiri itu lebih cenderung berurutan. Kalau ngitung itu 1, 2, 3, 4. Kalau otak kanan lebih bersifat acak. Ya, kemudian otak kiri itu sifatnya mendetail, otak kanan itu menyeluruh. Angka dan tulisan disimpan di otak kiri, sedangkan gambar disimpan di otak kanan. Mungkin ya adik-adik pernah ketemu dengan teman-teman waktu SD atau MI. Oh, kalau itu masih ingat ya. Teman TK mungkin. Ya, ketika bertemu itu, oh ya ini kayaknya teman saya nih. Ya, secara wajah face-nya ini, oh ya teman saya. Tetapi namanya siapa ya? Nah, gitu kan? Oke, namanya siapa ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau face itu berupa gambar. Nah, gambar ini berarti dia disimpannya di otak kanan. Sedangkan nama itu adalah tulisan atau kata-kata yang disimpan di otak kiri. Ternyata daya simpan otak kanan itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan otak kiri. Ya, di situ ada irama atau musik itu masuk ke otak kanan juga. Ya,
Jadi kalau adik-adik mau menghafal, misalkan lagi ngafal ke Alfiyah gitu ya. Nah, ini lebih enak nanti bareng-bareng sama teman, ya. Kemudian dibuat berirama, ya. Ini kalau pengalaman dulu saya sama teman-teman biasanya kalau ngumpul di belakang, ya, sebelum nyuci di pondok gitu ya. Itu biasanya bareng-bareng. Oh, ini pas kebetulan teman-teman hafalan nanti gabung bareng-bareng jadi lebih enak. Nah, ini buat yang di pondok ya. Oke. Yang di rumah juga bisa lah ya. Nah, oke, next kemudian. Ini contoh soal AKM yang numerasi adik-adikku semuanya. Misalnya nih, seorang petani menanam pohon apel dengan pola persegi. Agar pohon apel terlindungi dari angin, maka ditanam pohon mangga di sekelilingnya. Perhatikan pola pohon apel dan mangga di bawah ini untuk setiap barisan pohon apel ke N. Pada jumlah pohon apel keberapa, jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Nah, perhatikan gambar ini. A itu apel, M itu mangga. Dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3, kita bisa masukkan ke tabel. Untuk N1, apelnya 1, mangganya 8. N2, apelnya 4, mangganya 16. N3, apelnya 9, mangganya 24. Nah, dari sini kita bisa ketemu angka 1, 4, dan 9 itu diambilkan dari nilai 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan 3 kuadrat. Ketemu polanya adalah N kuadrat. Sedangkan 8, 16, 24 itu kelipatan 8. 8 kali 1 kali 2 kali 3. Berarti pola untuk M-nya adalah 8N. Dari sini ditanya nilai ya atau jumlah pohon apel sama dengan pohon mangga, maka N kuadrat nilainya sama dengan 8N. Buat persamaan kuadrat. N kuadrat negatif atau min 8N sama dengan 0 sehingga N sama dengan 0 dan N sama dengan 8. Berarti di sini menunjukkan bahwa jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga itu di N sama dengan 8. Gitu ya adik-adikku semuanya. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Nah, berikutnya di sini ya di Ganesha Operation itu kita mengenalkan konsep the king namanya, yaitu ya pembelajaran yang mengkombinasikan antara kinerja otak kanan dan kiri ya kita seimbangkan yang nanti kita akan membuat suatu perumusan yang kreatif ya digunakan untuk mensiasati pengerjaan soal yang ada durasi waktunya ya. Sebagai contoh soal AKM itu kan nanti online ya, kalau online itu pasti ada durasi waktunya. Oke. Kemudian konsep the king dari soal yang tadi kita bahas di sini, kita ketemu polanya tadi kan, pohon apel sama dengan pohon mangga, maka N kuadrat nilainya sama dengan 8N. Berapa tadi jawabannya? 8 kan? Maka kita cukup ambil angka di depan N, maka itulah jawabannya. Nah, itu namanya konsep the king. Nah, kemudian ya di sini kita bisa terapkan di soal yang lain. Ya, contohnya di sini, seorang petani menanam pohon apel dengan pola persegi. Agar pohon apel terlindungi dari angin, maka ditanam di sekelilingnya pohon konifer dengan pola 6N. Pada jumlah pohon apel keberapa, jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon konifer. Di sini kita ketemu dengan polanya adalah 6N. Maka apa? N kuadrat sama dengan 6N, maka jawabannya adalah 6. Gitu ya? Oke, bisa ya adik-adik semuanya? Oke, saya berikan satu soal berhadiah buat adik-adik semuanya. Nanti soal ini silahkan boleh dijawab ya. Nanti salah satu yang bisa menjawab ya, nanti langsung kita modelnya adalah conference langsung video ya. Nanti dijawab secara langsung ya. Yang bisa menjawab nanti kita akan berikan hadiah menarik. Yang hadiahnya nanti bisa diambil langsung ke Ganesha Operation ya. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Nanti silakan. Oke. Silakan. Silakan untuk anak-anak semua ya yang bisa menjawab langsung resend di chatnya itu di resend, nanti biar operator di sini akan memberikan kesempatan untuk menjawab. Silakan ya. Ini ada soal yang ini untuk quiz ya. Jadi ini yang nanti bisa menjawab dan benar itu nanti akan dapat dari GO ya. Sudah ada? Sudah ada Pak Ustadz? Oke. Ya ada. Oh, sudah ada. Oke, ya, silakan. Langsung di pertama kamu nama siapa, nanti langsung dijawab jawabannya apa. Silakan. Oke, silakan Mas. Saya terlihat dari layar belakang ya. Oke, sudah.
Oke. Di unmute dulu, Udah. udah. Silakan. Boleh Silakan, langsung Bu. dijawab. Langsung jawab. Silakan. Mas Fadil. Jawabannya apa Mas dari soal ini? Jawabannya adalah Fadil. Hibatullah, silakan. Jawabannya apa? 4. iya, jawabannya adalah Oke, sekawan ya. ya. Terima kasih. Nah, oke, apakah jawabannya 4? Ya, kita lihat. Oke, 3 2 1 jawabannya adalah iya, betul, Ya, 4 ternyata ya. betul ya. Oke, selamat buat Mas siapa tadi? Fadil ya. Mat Hibatullah. Fadil ya, siswa kelas 9. Nanti untuk hadiah bisa diambil di gedung Ganesha Operation terdekat. Nanti bilang saja ketika di front office saya dari MTS TBS dapat hadiah dari webinar KO gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada soal lagi nih. Nah, biar nanti Oke, ada silakan. temen yang ngambil ya. Ini konsep dasarnya kita kasih dulu. Masih ingat ya, ini materi kelas 8. Materi kelas 8 di sini tentang mencari luas juring ya. Nah, juring AOB. Konsep dasarnya adalah ini perbandingan ya. Luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Oke, untuk menyelesaikan ini kita harus mencari keliling lingkaran dulu. Oke, keliling 2 pi R masuk ke sini kita akan dapatkan R-nya adalah 14. Coret dengan 7 dapat 2. 2 kali 2 kali 2 88. Yang kedua, kita cari luasnya PR kuadrat ya, luas lingkaran. Kita akan dapatkan R-nya sama dengan masukkan ke sini 14 kuadrat. Maka kita ketemu dengan angka 616. Nah, dari sini kemudian kita masukkan berapa luas juring AOB. Kita sudah punya panjang busurnya 6 masuk ke sini. Kemudian kelilingnya 88 masuk ke sini. Kemudian luas lingkarannya 616. Kemudian tinggal dikali silang ya. Oke, kita akan dapatkan jawabannya adalah 42 cm persegi. Nah, di GO kita bisa selesaikan soal ini menggunakan konsep deking. Catatannya soal konsep deking ini kalian bisa pakai untuk menjawab soal-soal AKM atau soal-soal yang sifatnya pilihan ganda. Tetapi kalau soal yang model uraian, nanti kalian harus mengerjakan step by step yang ada di konsep dasar ini gitu ya. Nah, oke, konsep deckingnya bagaimana? Nah, nilai atau luas juring itu sama dengan P atau panjang busur dikali dengan R atau jari-jari lingkaran dibagi 2. Kita masukkan ya. Oke, P-nya berapa? P-nya adalah 6. Oke, R-nya adalah 14. Coret dengan 2, 7 kali 6. Oke, jawabannya sama ya. Oke, 42 cm persegi. Oke, satu soal latihan dulu sebelum kita ke soal berhadiah ya. Oke, kita coba langsung ini ya. Berapakah jawabannya? Jika panjang busurnya 10 dan jari-jarinya 7. Oke, konsep deckingnya L sama dengan PR per 2. P-nya 10, R-nya 7. Oke, dicoret dapatnya 35 cm persegi. Oke, satu soal berhadiah lagi buat kalian, silahkan yang bisa menjawab langsung raise hand nanti biar di on kan ya. Oke, berikut soalnya, monggo. Ya. Bisa diperhatikan langsung kalau sudah bisa menjawab langsung di raise hand di Sudah ada, Mas? Ya, sudah. Ya, ini sudah. Ya. Siapa namanya? Langsung kalian jawab. Nama, kelas berapa? Jawabannya apa? Ya, 9B, Alvin. Jawabannya apa? 14. 14. Oke. Kang Alvin ini jawabannya 14 sih. Oke, apakah jawabannya
14 ya. Kita lihat bersama-sama ya. Konsep The King kita masukkan. P-nya adalah 4. Kemudian R-nya adalah 8. Maka jawabannya adalah 16. Berarti sah, Oke. salah ya. Nah, oke enggak apa-apa karena tadi sudah menjawab, Ya. Mas Alvin tetap dapat hadiah ya. Ya. Oke. Jadi nanti silakan bisa barengan sama siapa tadi Pak yang pertama? Fadil. Mas Fadil ya, Mas Fadil, Alvin dan Mas Hibatullah. Fadil kelas 9 saya ucapkan selamat. Kalian mendapatkan hadiah menarik dari kami. Nanti bisa diambil hadiahnya di Ganesha Operation ya. Oke. Oke adik-adik semuanya, ini sedikit gambaran soal atau materi AKM dari kami ya. Semoga nanti bermanfaat buat adik-adik dalam menghadapi ujian AKM yang nantinya akan adik-adik hadapi di semester kedua. Oke, sedikit titipan dari GO ya buat saya sampaikan ke adik-adik semua bahwa setiap siswa yang kita berikan sosialisasi itu nanti berhak mendapatkan diskon pendaftaran 50% ya, berhak mendapatkan diskon pendaftaran 50%. Kalau daftar di GO itu bayarnya 200.000 pendaftarannya, maka hanya 50%-nya yaitu 100.000 saja. Nah, ini yang bisa saya tampilkan, ada beberapa diskon yang mau saya sampaikan ke adik-adik ya. Sekali lagi di sini kita berlaku program reguler yang datang ke GO ya. Kalau yang ini mungkin nanti kalau yang ada di pondok berkenan untuk ikut program kerjasama dengan GO, kita bisa datang ke pondok ya. Nah, jadi kalau untuk program BIMKER itu adik-adik nggak perlu keluar ke GO, maka pengajar-pengajar kami yang akan datang ke pondok adik-adik semuanya ya. Yang kemarin kita sudah laksanakan itu untuk beberapa madrasah kemarin kita sudah jalan ya, seperti MAN 1 Kudus kemarin kita ada yang di pondoknya ada program BIMKER, kemudian MA Banat juga ada, MTS Banat juga kemarin. Kalau MA Banat dan MTS Banat kita sudah jalan 5 tahun. Nah itu ya. Nah ini kemudian ada diskon lagi nih ya, kalau kakak adik daftar bareng kita tambahan diskon. Dan ini juga berlaku ketika bukan kakak adik tapi daftarnya bareng-bareng berlima. Itu ada tambahan diskon 5% ya. Kemudian kalau putra putri guru, bapak ibunya itu guru SD, SMP dan SMA, itu bisa kita dapat potongan atau diskon biaya bimbelnya 50% ya. Kemudian tadi biaya pendaftaran diskon 50% dan buat siswa-siswi yang punya ranking di semester terakhir itu nanti bisa mendapatkan tambahan diskon sampai dengan 20% ya, antara ranking 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini sedikit titipan dari GO yang bisa saya sampaikan ke adik-adik ya. Saya promosinya sedikit tetapi memang paling utama di sini kita mau sosialisasi gitu ya. Nah, ini Bapak kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada sedikit yang buku, kita punya buku AKM ya, ini protokol kesehatan yang kita jalankan di GO. Jadi saat ini Bapak kita sudah melaksanakan program pembelajaran secara tatap muka ya. Kita belajar maksimal untuk klasikal kita adalah 50% dari kapasitas semula. Kemudian untuk yang bimbel-bimbel kerjasama untuk beberapa sekolah dan madrasah kita sekarang sudah jalan ya. Cuma memang untuk timing dan waktunya kita atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan tetap kita laksanakan dan physical distancing ini kita jalankan gitu ya. Nah, ini contohnya ya ketika masuk ke GO, ini standar wajib kita adalah seperti ini. Nah, ini ya ada disinfektan, penggunaan masker, dan yang paling utama adalah ketika di dalam kelas kita ada physical distancing ya. Kemudian di GO juga kemarin kita ada titipan buku dari penerbit PT Duta, itu satu perusahaan dengan GO juga, satu istilahnya satu lembaga gitu ya. Nah, di sini kita ada buku AKM ya. Ini bisa untuk kelas 8 dan kelas 9 MTS atau SMP. Nah, di situ untuk harganya 130.000 per bukunya. Kalau menghendaki nanti bisa di belakang saja, kalau misalkan mau kolektif bareng-bareng juga bisa. Nah, ini Bapak yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Terima kasih. Demikian tentang penyampaian dari sosialisasi AKM untuk kelas 9 khususnya. Untuk itu pada ini mungkin dibuka tanya jawab bisa ya Pak? Oh iya. Ya, langsung sesi masuk mungkin ke tanya jawab. Mungkin langsung ke tanya jawab bisa.
langsung dari anak-anak kelas 9 khususnya yang mau tanya tentang, mungkin tanya tentang sosialisasi AKM atau tanya tentang GO dan lain sebagainya, saya persilahkan. Ada Pak? Oh belum ada. Di kolom. Oh iya. Jadi nanti setelah ini, nanti untuk absensinya itu nanti ada angket yang akan di-share oleh masing-masing ke kelas 9. Oke, tadi yang sudah dapat bonus itu nanti bisa ngambilnya itu mungkin kapan Pak? Bisa mulai besok. Ya, Berarti untuk pengambilan hadiah bisa dimulai besok pagi di jam kerja Ganesha Operation ya. Nah, ini hari Kamis nih Pak, ya, insya Allah. Kamis, ya. Kalau hari Jumat kita mulainya memang agak siang. Saya sarankan kalau Jumat setelah Jumatan saja. Oh ya. Ya, kalau pengambilan hari Jumat setelah Jumatan. Kalau Sabtu kita bisa dari jam 9 pagi ya sampai jam 4 sore kalau Sabtu. Untuk jam normal kita Senin sampai Kamis itu ada di jam 9 pagi, jam 10 sampai jam 6 sore. Nah, silakan bisa diambil ke Ganesha Operation terdekat ya. Buat siapa tadi Mas Fadil sama Mas Alvin ya. Mas Jadi Alvin. Untuk tadi siswa-siswa yang sudah berani menjawab, tadi yang satu ada Mas Fadil dari kelas 9A sama Alvin dari kelas 9B. Nanti untuk bisa mengambil hadiahnya di Ganesha Operation terdekat. Bisa di belakang ini. Iya, di Simpang 7 Simpang boleh, 7 di Darsalam juga boleh ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Nah, untuk linknya ini sudah kita share, mungkin bisa dibaca di chat masing-masing siswa, nanti dicatat, kemudian nanti kalian mengisi angket di situ. Jadi untuk absensinya itu kita dilaksanakan lewat angket itu. Jadi pada anak-anak kelas 9, linknya sudah kami share lewat chat di sini, mungkin bisa kalian catat, kemudian nanti langsung kalian isi angketnya dari situ. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak? Kalau tidak ada mungkin bisa kita. Oh iya, oke, untuk adik-adik semuanya, ini tadi kan kita sudah sedikit bahas, ini baru sedikit yang kita bahas sebenarnya ya. Jadi AKM itu nanti akan ketemu dengan sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi silakan adik-adik digali kembali ya, kemudian apa yang sudah kita dapatkan hari ini nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya biar nanti ke depan adik-adik bisa sukses menghadapi AKM-nya ya. Nah, itu kemudian berkenaan dengan adik-adik yang mungkin saat ini di pesantren, tadi banyak yang di pesantren ya Pak ya. Nah, ini kalau ngisi linknya nanti bergantian karena untuk satu akun pengisian itu maksimal 1 kali masuk Pak. Jadi misalnya si A itu ngisi, maka setelah itu nggak bisa ngisi kembali. Nanti gantian si B. Jadi per siswa itu hanya bisa mengisi 1 kali saja. Jadi minta tolong adik-adik semuanya kita berikan kuesioner atau angket ini semata-mata untuk kegiatan kedepannya dari kami. Nanti kita kalau seandainya ada yang kurang nanti silahkan diberikan sarannya, karena di situ ada juga ya berkenaan dengan saran dan masukan. Nanti biar sebagai bahan pertimbangan kami kedepannya nanti kita bisa perbaiki kembali, gitu ya. Oke. Ya, itu Pak. Jadi itu karena ini waktu untuk kita pembelajaran kali ini ya, saya rasa sudah cukup. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Muhammad Afif Khairul Anwar yang telah menyampaikan begitu banyak tentang AKM dan cara penyelesaiannya. Untuk itu mari pembelajaran daring kali ini kita tutup dengan bacaan berdoa. Kita tutup
Dan sebelumnya saya ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.